Mama, kembali lagi bersama aku Syifa, Creative Waitress dari popmama.com. Kali ini nih aku akan mewawancarai seorang mama yang inspiratif, mama yang sering berbagi kontennya juga nih di Instagram, di YouTube gitu. Nah, 2 bulan yang lalu atau tepatnya awal Juni 2022, mama satu ini baru saja melahirkan seorang anak yang lucu banget. Bersamaku sekarang sudah ada Mama Adisti Versa. Oke. Nah, Mama, untuk Mama yang nanti ingin nih melihat bagaimana sih wawancara aku dengan Mama Adisti, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube popmama.com ya. Mama Adisti, apa kabarnya nih sekarang sebagai seorang mama? Apa sih kesibukannya selain mengurus baby gin ya tentunya? Kesibukannya jelas tidak ada ya. Paling emang untuk awal-awal ini aku emang prioritasin baby gin terus. Kalaupun ada kerjaan, menyesuaikan sama waktunya dia juga dan jadwal menyusui dan pumping juga. Mama Adis, kan sekarang sudah menjadi mama nih. Setelah menjalani peran nih sebagai seorang mama, apa nih yang berubah dari diri Mama Adis? Yang jelas jam tidur berubah ya. Jam tidur berubah, tapi selain itu aku kayak ngerasa lebih jiwa keibuannya tuh muncul gitu. Yang tadinya mungkin Adis tuh mikirin diri sendiri, sekarang udah semuanya tuh udah serba buat si satu makhluk kecil ini gitu. Udah nggak sempet deh tuh dandan dan lain-lain gitu. Oke. Bicara soal perjalanan Mama Adisti yang sebelum hamil ya, kita sudah tahu kalau perjuangan Mama Adisti dulu cukup berat gitu sebelum hamil gitu. Apa yang sebenarnya terjadi sih saat itu gitu? Boleh di-share nih ke Mama atau Papa nih gimana perjuangannya, kemudian bagaimana sih Mama Adis dan Gilang sendiri gitu sampai akhirnya baby gin bisa hadir gitu di antara kalian berdua. Kalau disuruh ceritain dari awal itu emang setelah menikah itu kan alhamdulillah langsung dikasih rezeki hamil. Terus ternyata 11 minggu janinnya tidak berkembang, harus dikuret. Terus 2018 itu kita coba promil natural, terus ternyata alhamdulillah juga langsung dikasih lagi 2 bulan setelah promil. Tapi ternyata di usia kandungan 5,5 bulan harus dilahirkan lebih cepat bayinya karena ada kelainan jantung bawaan. Terus dari situ kita coba IVF. IVF ternyata belum rezeki juga. Kita udah yakin banget tuh, padahal pasti ini kayaknya nih yang kali ini bisa nih gitu kan. Karena pada saat itu juga dijelaskannya, udah pernah 2 kali hamil sebelumnya gitu kan. Biasanya akan lebih besar kemungkinan untuk jadi gitu kan. Jadi ketika ternyata embrionya tidak berhasil menempel ke rahim, kita sempat drop juga gitu. Tapi itu tidak menghentikan perjuangan kita, karena menurut kita ini pasti Allah pasti akan ngasih kok gitu kan. Terus sampai akhirnya ketika kita tidak lagi mengharapkan atau tidak terlalu ngoyo untuk punya anak, justru malah dikasih dengan cara natural gitu. Alhamdulillah. Oke. Aku mendengar tadi untuk kehadiran baby gin ini tuh Kak Adis sedang menjalani pengobatan gitu. Nah, mungkin itu pengobatan apa Kak, boleh diceritain nggak sih? Kan kayak katanya tadi kayak nggak sengaja ya baby gin ini hadir gitu. Nggak sengaja, bener-bener. Jadi awalnya itu memang lagi mulai ketemu sama beberapa opjin untuk program. Terus baru konsultasi awal lah istilahnya, baru di awal gitu. Kayak ini gimana nih dok, 2 kali kehamilan sebelumnya belum rezeki, kita harus kayak gimana, ya udah sehatin diri dulu aja gitu. Terus ketika kita udah mulai menyehatkan diri masing-masing, muncul benjolan tuh tiba-tiba di kaki aku. Terus pas diperiksa ke dokter ternyata itu adalah TB kelenjar gitu. Jadi ketika didiagnosa itu udah hilang tuh langsung promilnya, kayak aduh ntar dulu deh ini dulu gitu kan, kayaknya ini harus lebih urgent gitu kan. Terus akhirnya dari situ dikasih tahu dokter harus 9 bulan pengobatannya. Jadi pada saat itu mikirnya apa nunda dulu gitu kan. Tapi ternyata pas ketemu opjin lagi katanya nggak usah nunda karena tidak ada kaitannya. Ya udah kita jalanin aja. Tapi bukan yang seperti biasanya kan, wah ovulasi, wah abis menstruasi lebih nih. santai gitu ya justru. Intinya kita lagi tidak mengharapkan apapun sebenarnya pada saat itu gitu. Justru setelah ketika mungkin agak nyantai gitu ya, justru baby gin
jadi anugerah gitu. Alhamdulillah. Sih. Wah, oke menarik nih. Nah, kan sedang menjalani momen mengasihi nih. Apa sih momen yang paling berkesan buat Mama Adis nih selama sekarang nih jadi ibu, jadi mama yang mengasihi untuk baby Gin? Jawabannya pasti sama dengan mama-mama lainnya ya, bonding sama babynya gitu. Terus biasanya kan belum bisa diajak komunikasi nih baby Gin kan, jadi paling aku tuh kayak cuman merhatiin mukanya, terus kadang ngebenerin rambutnya gitu, dan itu tuh kayak dalam hati nggak berhenti bersyukur gitu loh, kayak ya Allah alhamdulillah udah dikasih kepercayaan akhirnya gitu. Jadi itu selain momen bonding juga momen bersyukur kepada Allah ya. Benar-benar. Karena mungkin yang dulunya perjuangannya begitu berat, begitu keras, pada akhirnya sudah punya kebayar gitu ya. I see. Oke. Ada nggak sih yang ingin Mama Adis sampaikan nih ke para calon mama atau calon papa nih, calon orang tua yang mungkin juga punya perjuangan sendiri gitu untuk mendapatkan anak di luar sana, yang mungkin ada kalanya kan kalau kita lagi promil naik turun, fluktuatif gitu ya. Nah, ada nggak yang ingin Mama Adis sampaikan? Intinya gini, kalau aku dan Gilang dari dulu selalu percaya bahwa Tuhan itu pasti akan kasih yang terbaik di waktu yang terbaik. Jadi walaupun kita udah 2 kali belum rezeki dikasih anak tuh, kita selalu memegang teguh prinsip itu gitu. Jadi jangan lupa kalau di atas tuh masih ada yang lebih paham semuanya gitu kan. Terus sama kalau untuk suami dan istrinya sih lebih saling menguatkan aja sih gitu. Kalau misalnya mungkin istrinya lagi down gitu, kok belum dikasih kepercayaan juga, saatnya suami yang menenangkan. Walaupun pasti sebenarnya dua-duanya merasakan hal yang sama gitu. Jadi kayak pasang posisi aja, kalau ngelihat pasangan kita yang udah lagi down, kita yang harus nguatin gitu. Jadi tadi kalau Mama Adis menyarankan saling menguatkan ya? Betul. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh nih minta tips singkat nih, bagaimana agar momen mengasihi terasa menyenangkan, sekalipun pasti dalam momen mengasihi kan kayak banyak banget tantangannya Mama Adis ya. Tapi gimana sih cara Mama Adis nih biar momen mengasihinya itu tetap terasa menyenangkan gitu? Untuk supaya momen mengasihi terasa menyenangkan, sebenarnya harus dari mindset kitanya sih ya, dibawa happy aja gitu. Kayak itu saatnya kita quality time sama baby kita, anggap aja gitu. Terus juga yang jelas sekitarnya juga harus didukung dengan mungkin apa ya, perlengkapan menyusuinya juga harus yang nyaman gitu kan. Terus sama support orang-orang sekitar sih. Support ya. Kalau aku tuh misalnya aku lagi nyusuin gitu direct ke baby Gin, itu Gilang tuh udah langsung yang kayak mau apa bantal ditaruh belakang, bantal taruh gitu-gitu. Jadi itu menurut aku sangat membantu. Oke. Jadi nggak cuman Mama ASI, tapi juga ada Papa ASI nih. Iya benar. Jadi buat suami-suami standby ya. Oke. Wah, terima kasih banget nih Mama Adis sudah membagi ceritanya, membagi pengalamannya gitu. Nah, buat mama-mama atau papa-papa nih yang ingin lebih tahu nih cerita lengkap dari Mama Adisti Versa, jangan lupa baca artikelnya semua nanti di popmama.com, karena Mama Adis menjadi Millennial Mama of the Month edisi Agustus 2022. Yeay. Thank you sekali lagi untuk Mama Adis.